Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Rahayu, stambuk A4012001. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang sesuatu hal yang menarik. Tapi sebelum itu saya akan memulai pembicaraan kali ini dengan pantun. Oke? Teman-teman pasti tahu apa itu pantun. Oke. Hujan di Solo, banjir di Semarang. Kasian deh lo, masih jomblo sampai sekarang. Kan saya juga jomblo ya sampai sekarang. Eits, bukan cuma satu teman-teman, saya punya 2 pantun. Oke, pantun yang kedua adalah tumbuh ilalang di semak-semak, semak-semak lalu dibersihkan. The power of emak-emak, sing ke kiri, beloknya ke kanan. Setelah mendengarkan 2 pantun tadi, teman-teman perlu ketahui bahwasannya pantun berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu patuntun, yang artinya petuntun. Oke, teman-teman. Nah, mengenai suku Minangkabau, pasti teman-teman baru dengar beberapa minggu yang lalu ada sebuah film biografi yang berjudul Buya Hamka. Film tersebut sangat viral di mana-mana. Sangat banyak orang ingin menonton film tersebut di bioskop. Nah, saya sendiri telah menonton film tersebut dan juga telah membaca buku biografi seorang tokoh nasionalis Islam Indonesia. Buku tersebut adalah ini. Nah, setelah saya menonton filmnya, film volume 1 atau part 1-nya, kemudian saya membaca satu bukunya, ternyata sosok Buya Hamka ini memiliki beberapa fakta menarik. Di antaranya yang pertama adalah ternyata beliau pernah dipenjara pada era Orde Lama. Dan siapakah yang memenjarai beliau atau membui beliau? Ternyata yang memenjarakan beliau sendiri adalah sosok sahabatnya, yaitu siapa? Insinyur Soekarno. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya seorang sahabat yang sangat dekat dengan kita tentu akan menyayangi kita, melindungi kita, dan tidak ingin kita untuk merasakan sesuatu yang sulit. Tetapi di sisi kehidupan seorang Buya Hamka, beliau justru dipenjara dengan kebijakan sahabatnya yang sendiri, yang bahkan sudah beliau anggap sebagai saudara. Mengapa dianggap sebagai saudara? Karena saat ayah Buya Hamka diasingkan di daerah Jawa, yang menjaga kemudian yang juga memastikan keselamatan ayah dari Buya Hamka adalah Insinyur Soekarno sendiri. Sehingga ayah Buya Hamka merasa Buya Hamka dan juga Insinyur Soekarno merupakan saudara dan mereka sangat dekat. Begitu pula ketika Insinyur Soekarno diasingkan di daerah Bengkulu, kemudian Buya Hamka mendatangi beliau, dan di situ mereka sangat dekat, begitu terasa persaudaraannya. Tetapi siapa sangka di kemudian tahun beliau justru dipenjara tanpa sebuah peradilan oleh saudaranya sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Dan jika kita berada di posisi tersebut, tentu kita sangat kecewa dengan saudara yang sudah kita anggap sebagai teman kita sendiri. Pasti kita akan merasa dikhianati. Kenapa sampai seperti itu? Bahkan kita merasa tidak salah, tapi kita dipenjara, pasti kita akan merasakan kecewa yang luar biasa. Tapi tidak dengan seorang atau sosok Buya Hamka, tokoh nasionalis ini. Fakta yang kedua itu terhubung dengan fakta yang pertama, yaitu beliau adalah sosok yang sama sekali tidak pendendam. Beliau telah dipenjara oleh orang yang telah beliau anggap sebagai saudara sendiri. Kemudian dalam berdakwah beliau terkadang ditolak oleh masyarakat, kemudian beliau difitnah oleh masyarakat yang tidak menerima dakwah beliau, kemudian beliau dianggap sebagai sosok penjilat kepada penjajah yaitu Jepang, tapi beliau tidak dendam sama sekali kepada orang-orang yang berkata buruk terhadap beliau. Beliau bersifat sebaliknya, beliau justru menyayangi mereka dengan sepenuh hati, kemudian memaafkan mereka tanpa mereka langsung datang meminta maaf kepada beliau. Itu tentu sebuah sifat yang sangat perlu kita tiru dari sosok tokoh nasionalis Islam ini. Dan saya mengharapkan kepada
kita dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini, kita harus meniru bagaimana kesabaran. Ya, walaupun kita tidak bisa meniru 100%, setidaknya kita belajar untuk bagaimana bersabar dan juga tidak dendam kepada orang lain. Kemudian fakta yang ketiga, bahwasannya beliau dari sejak muda itu beliau tidak tertarik untuk belajar formal, bahkan saat kecil beliau tidak tamat, bisa dibilang itu setingkat SD saat itu, yang dimana sekolah itu merupakan sekolah yang didirikan oleh ayah beliau sendiri, oleh ayah Buya Hamka. Beliau tidak lulus karena beliau tidak suka untuk belajar duduk di kelas selama berjam-jam. Beliau sangat suka mengeksplor, beliau sangat suka untuk melakukan berbagai hal di luar kelas, sehingga beliau tidak lulus. Tetapi seiring berjalannya waktu, beliau berpetualang dari umur muda sampai hingga beliau tua, beliau memiliki banyak ilmu. Ini yang mengartikan bahwasannya ilmu tidak hanya bisa kita dapat di dalam kelas, tetapi bisa kita dapatkan di berbagai pengalaman hidup, tentunya dengan tuntutan dan juga ada guru. Tidak serta-merta membuat kita bebas sebebas-bebasnya, tetapi ada sosok yang tetap menjadi guru dalam kehidupan kita. Beliau merupakan sosok penulis yang sangat produktif. Dari usia 17 tahun beliau sudah menerbitkan satu buku, di mana buku tersebut berisi tentang kumpulan pidato dari beliau dan juga dari teman-temannya yang dikumpulkan menjadi satu, yang dimana pidato teman-teman beliau itu telah beliau revisi untuk kemudian menjadi pidato yang lebih baik. Beliau kumpulkan menjadi satu buku dan diterbitkan. Pada umur 17 tahun beliau telah menerbitkan satu buku pertamanya, dan itu tidak hanya berhenti di umur itu, tapi beliau terus memproduksi tulisan dari berbagai genre, baik itu dari segi agama, kemudian dari segi romansa, dan juga dari sisi-sisi yang lainnya. Beliau begitu menguasai seluk-beluk penulisan. Dalam masa penjajahan pun beliau tidak berhenti untuk menyuarakan aspirasi rakyat melalui koran-koran ataupun majalah-majalah, yang bahkan beberapa kali majalah yang beliau dirikan ataupun beliau tulis itu ditangkap oleh penjajah karena dianggap sebagai pemberontak pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Ketika beliau di penjara pun, beliau tidak menghabiskan kehidupannya begitu saja dengan menerima siksaan, kemudian beliau tidak produktif, tapi beliau telah menyelesaikan satu terjemahan Al-Quran, yaitu terjemahan Al-Azhar. Beliau sendiri mengatakan, ini adalah hikmah di balik beliau di penjara, beliau disiksa. Ini adalah hikmah. Beliau di penjara tapi beliau bisa menafsirkan satu Al-Quran, yaitu tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa jika beliau tidak di penjara, mungkin beliau tidak akan menyelesaikan satu tafsir Al-Quran ini. Ini merupakan sebuah pemikiran tentang bagaimana kita mengambil hikmah dari sesuatu yang terjadi pada diri kita, dan tidak memandang segala sesuatu menjadi sebuah hal yang buruk tanpa ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian fakta yang keempat, beliau sangat menyayangi keluarganya bahkan hingga akhir hayatnya. Saya pernah menonton sebuah wawancara dari cucu beliau. Beliau ketika sering berkunjung ke luar negeri, beliau sering membawakan postcard dari suatu negara yang itu menjadi oleh-oleh untuk cucunya. Postcard, kemudian bendera negara, bahkan snack juga yang menjadi hadiah ketika beliau pulang ke tanah air. Bahkan ketika beliau berkunjung suatu negara, beliau akan langsung meminta kepada pihak kedutaan untuk mencarikan beliau bendera negara untuk menjadi oleh-oleh bagi keluarganya di tanah air. Kemudian yang kelima itu berkaitan dengan pantun, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, teman-teman. Tokoh Buya Hamka ini sangat identik dengan cara berdakwah beliau yang begitu dekat dengan masyarakat Minang, masyarakat Melayu. Beliau melakukan dakwah dengan caranya sendiri. Beliau menemukan cara agar dakwah beliau mudah diterima oleh masyarakat dan juga bisa berkembang walaupun dalam tekanan penjajahan saat itu, penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Beliau menemukan titik
terang dari dakwah yang selama ini beliau cari. Dakwah yang saat itu berkembang hanya mulai dari surau atau masjid kecil, kemudian berbicara mengenai hal-hal yang serius, tapi tidak, beliau melakukan dengan cara yang khas dari orang Minang. Tentunya contoh dengan berpantun seperti yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian beliau melakukan pemilihan diksi atau kata-kata yang begitu luar biasa sehingga memukau setiap orang yang mendengarkan pidato beliau. Bahkan hingga umur beliau sudah tua, beliau mempunyai program di TVRI, kalau saya tidak salah itu kisaran tahun 90-an. Jika teman-teman tahu dan bisa teman-teman cari di YouTube, beliau itu setiap pagi di TVRI itu melakukan siraman-siraman rohani yang dapat menyejukkan hati, yang dimana bisa didengar melalui radio dan juga dari televisi. Sekian yang dapat saya sharing kepada teman-teman semua mengenai apa yang telah saya baca di buku ini. Saya harap teman-teman bisa membaca lebih banyak tokoh-tokoh biografi yang menginspirasi, khususnya kita bagi anak muda. Dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.